Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila hadrati jamil anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal awliya'il 'arifin wal jami'i hamalatil qur'anil mukhlisin wal jami'i mu'allifil kutub naqsuhu sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga jadi arwahi muasisi bahrul ulum khusus sallallahu rahsihan sa'id wa hasullah wa abdul hasullah wa Abdul Hamid bahni Khadijah wa Abdul Rahim bahni Fatimah usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilahi ila hadrati jami'i ila hadrati muasisi jami'i ma'ahid Indonesia khusus ila muasisi ma'ahid bahulul karena khususnya muasisi ma'had Ali Keputusanmu berpekan jiwa ini pun wa ila hadrati jami'i taliban syawalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-ayat. Nah, sekalian para santri bersama kita juga gabung para jamaah dan juga sahabat-sahabat makanya. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan kali ini mendapatkan rahmat, maghfirah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bersama-sama akan mengaji salah satu kitab yang ditulis oleh PNJ Fakihuddin Abdul Qadir, salah satu ulama hari ini, selama masa kini. Saya sebut beliau adalah ulama karena beliau menurut saya memang layak disebut demikian. Satu keilmuan beliau, dan ini kitab ditulis oleh beliau dengan mengumpulkan beberapa hadis sahih
Saya tegaskan lagi hadis-hadis sahih. Ini penting untuk kita bersama-sama pelajari, bersama-sama kita baca, karena banyak sekali melintas di sekitar kita atau kita baca dari beberapa referensi kitab itu hadis-hadis yang tidak sahih atau juga lemah riwayatannya, apalagi sangat banyak jika kita membaca atau melihat hadis-hadis yang lemah itu atau yang tidak sahih itu banyak dipakai untuk mendiskreditkan bahasanya anak-anak kuliah ini, karena ini hari kita saya ikut ngaji di kuliah nih, lepaskan ya, untuk melemahkan posisi orang perempuan. Kita mempelajari ini bukan untuk semata-mata mencari belaan diri karena kita perempuan, apalagi kemudian menjadi aktivis yang ngawur, naudzubillah, tanpa pedoman yang kuat. Tetapi Ibu tertarik untuk bersama-sama kalian, saya tertarik bersama-sama kita mengaji ini karena beliau melakukan pembacaan atas hadis-hadis Rasulullah SAW terhadap perempuan ini dalam perspektif atau dalam pandangan mubadalah. Pandangan mubadalah itu pandangan yang saling atau yang adil bagi semua pihak, baik adil bagi perempuan itu sendiri maupun adil bagi laki-laki, diberlaku untuk semua pihak. Bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam memperlakukan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi perempuan. Karena kita semua tahu Rasulullah hadir dengan membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah mengangkat harkat derajat perempuan yang di masa jahiliyah itu sangat tidak ada artinya. Jika saya khususnya perlu melakukan pembacaan atas teks-teks hadis yang sahih yang patut kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam memahami atau di dalam melakukan hubungan yang baik antara sesama, khususnya pada perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal saya bacakan satu ayat. Ini pengantar dulu ya. Di awal saya bacakan satu ayat yang ini semua biasa kita baca di setiap selesai kita melakukan sholat wajib. Kita selalu membaca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Betul-betul telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian yang beliau merasakan
berat baginya penderitaan kalian, sangat menginginkan kalian atau kita mendapatkan kebaikan. Hadisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini yang perlu kita pahami. Rasulullah salah satu misalnya itu beliau sangat menyayangi, mencintai umatnya, sesama manusia khususnya. Dan kita tahu betul, nanti juga akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana perlakuan baginda Rasulullah SAW terhadap perempuan. Nah, kita perempuan, kita juga kelak akan terus bersinggungan atau bermuasyarah dengan sesama perempuan. Kita juga insya Allah, dan kalian yang belum menikah kelak juga akan memiliki anak-anak perempuan. Hari ini kita lihat betul-betul belajar bagaimana sesungguhnya Rasulullah memperlakukan perempuan. Dan bagaimana kita juga sebagai perempuan, sebagai wanita itu harus berbuat yang baik menurut yang dituturkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari membaca kitab ini seiring dengan barokahnya bulan Ramadan al-Mubarak. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alina min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat, para jamaah dan anak-anak yang dimuliakan Allah, mari kita niatkan mengaji kitab ini dan mendapatkan teladan dan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW, dengan harapan mudah-mudahan ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik, akhlaknya pribadi yang lebih baik, pergaulannya dengan sesama umat manusia, khususnya kepada sesama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil usul al-amah. Tadi kita di dalam menerangkan biro-biro prinsip-prinsip kang umum, asal prinsip-prinsip kang umum. Menerangkan tentang prinsip-prinsip umum dalam hubungan dengan sama umat manusia. Nabi Hurairah Kala jika sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu al-muslimu aqul muslim la yadribuhu wa la yahduluhu wa la yahtiruhu. Al-muslimu tayo muslim iku aqul muslim dulure wong muslim liyane la yadribuhu ora kena nganiaya sapa muslim ing aqul muslim gue aku muslim wala dulu kalau orang kenal ngasorake sapa muslim gue ngatur muslim wala dulu orang kenal ngino sapa muslim gue ngatur muslim. Rasulullah menyatakan seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, saudara meskipun tidak syakik. Yang lain tidak sakit, tidak saudara kandung, tetapi tetap saudara. Layak berimuhu, tidak boleh menganiaya. Seorang muslim menganiaya muslim yang lain.
Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkan yang lain. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina satu dengan yang lainnya. Larangan serius dari Rasulullah, sesama umat Islam itu berbuat aniaya, berbuat boleh, menyakiti, merendahkan, menjatuhkan harga dirinya, mengumpat seseorang dengan menjatuhkan dia di hadapan orang lain, itu masuk dalam kategori ini. Yahqiruhu, menghina. Artinya berarti disebut muslim jika dia bukan hanya muasyarah hablum minallahnya, ya dia harus melakukan syahadat, melakukan puasa, zakat, haji. Tapi muslim itu ada hablum minannasnya, yang harus dilakukan apa? Ini tidak boleh berbuat aniaya dan merendahkan dan menghina. At-taqwa hahuna, takwa hahuna. Fayushiru al-isyarah sapa Rasul ila sobrihi marah dodol Rasul para tamarrotin kelawan beberapa ambalan. Dihas bimri'i minasyari, kalau bilang-bilang awal-awal minasyari saking keelekan. Ayah kira yang tomino sopo imri'in akhau duri imri' al-muslimikan Islam. Kulul muslim yang utawi kabiane wong muslim alal muslimin ngatasi wong muslim liyane itu haramun haram apa damuhu gedihe wa maluhulan bondone wa ayuhu. Wa riwayatake hadis sapa muslimun lan muslim. Wala dawu sapa Imam An-Nawawi syarhihi di hadithi al-qadru tarku i'anah wal nasr. Rasulullah sampai menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini, di sini, di sini. Rasulullah jauh. Jangan diberikan minasyari ayah kiraku al-muslim kulul muslim al-muslim haram damu wabal. Beliau memperjelas bahwa setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram melukai baik fisik maupun psikisnya. Melukai fisik, memukul, menendang, menampar, melukai fisiknya. Melukai fisik atau psikisnya, menghina, menjatuhkan. Itu melukai psikisnya. Haram satu muslim dengan muslim yang lain darahnya, mengalirkan darah. Haram juga mendolimi harta sesama umat Islam. Berlaku ini bagi laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki, perempuan pada sesama perempuan. Kadang-kadang kita juga lihat fenomena di sekitar kita, karena satu kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki misalkan, kekuatan hartanya, kekuatan fisiknya, kekuatan kekuasaannya, maka lalu ia melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap istrinya. Atau pula sebaliknya, perempuan yang kita saksikan hari ini, banyak perempuan yang kuat, banyak perempuan yang sangat berdaya, banyak perempuan yang memiliki kekuasaan. Dia kuat dari sisi aspek ekonomi, dia kuat dari sisi aspek sosial. Itu tidak boleh melakukan penghinaan terhadap pasangannya.
tidak boleh melakukan atau merendahkan atau mendolimi harta pasangannya atau pula terhadap sesama perempuan. Nah, kadang-kadang kita juga saksikan foto-foto siku-sikutan, ya, saat kemudian ada perempuan yang layak untuk kita akui keberadaannya, ilmunya, eksistensinya, tapi kemudian kita mendoliminya, saling merasa bersaing, merasa terganggu eksistensi kita, keberadaan kita karena kehadiran perempuan lain atau kehadiran sesama perempuan sing podo pintere, podo alime, lalu kita membuat image yang tidak baik terhadap perempuan itu, podo-podo jatuhno antar sesama perempuan. Itu juga perilaku mendolimi atau merendahkan perempuan. Jadi kita harus adil nih melihat. Kadang-kadang kita itu merasa gak di wongne di wong lanang, tapi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri sering melakukan kebaliman penindasan psikis kepada sesama perempuan. Ya, Pak Dika. Langsung tampil lebih bersih, lebih indah, lebih nyanyi. Dan kita ini bahasa kita belajar tasawuf, artinya terus hasud. Hasud itu kemudian hasud itu salah satu yang dijalankan Rasulullah adalah menghabiskan amal-amal soleh. Akhirnya berbuat apa saja untuk menjatuhkan orang yang kita hasuti, sama-sama perempuan. Ini juga kita harus melakukan introspeksi agar kita menjadi manusia, khususnya perempuan, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik-baik apa yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fadlu tali iman tarku i'anah ninggal nulungi. I'anah diwan nasmi tegesi nulungi. Wapanahu tali artini khadl iku idas ta'ana nalikane nyuwun tulung sapa muslim di kalangan muslim maaf tidak muslim liyane atau aku tidak dizalimi dalam menolak kezaliman wong sing zalim wa hilang liyane zalim lazima mengkewajib bu muslim apa i'anat nulungi muslim akhir tidak akan tatkala mungkin bu muslim tatkala mungkin sapa muslim bu muslim akhir. Khadl itu perbuatan meninggalkan membantu orang lain. Pemaham tidak saat nabi tidak didolimin wanahu lazimahu i'anatu tidak amkanahu. Artinya jika ada orang minta tolong untuk menolak kezaliman atau yang semacam itu, maka wajib bagi orang lain untuk membantunya jika dia mampu. Kalau kita mampu bantu saat saudara kita itu terkena musibah atau terkena perilaku yang zalim, maka kita wajib membantu. Walau yakun lahu udrun syadidun an ora-ono iku lahu kedue akun apa undur syar'i tentang bodoh syar'i, selama tidak ada alasan yang bersifat syar'i. Wa amma walayah tiruhu anakun dapat walayah tiruhu aylayah patiruhu.
Anak urutan lapat layak ibu iku ai layak takilu tegese orang ngerendahaken sapa muslim mu'minah muslim. Fala yukilu mongko ora ngingkari sapa muslim alaihi ingatasi aku. Wala yastasbiruhu lan orang bilang-bilang cilik sapa muslim mu'minah muslim. Pasti bulan yang bertitik sapa muslim kuwi akul muslim. Termasuk perilaku kholi tadi itu ogah melah ulung, kita melihat ada kawan kita, ada sahabat kita, ada saudara kita yang dia memiliki potensi yang baik untuk maju dan berkembang, atau yang lebih spesifik membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak mau membantu. Padahal kita mampu memberikan bantuan. Tidak boleh juga merendahkan. Mulai yukiru alaihi, termasuk merendahkanku. La yukiru itu adalah yukiru alaihi. Yukiru alaihi itu tidak mengakui keberadaannya, tidak mengakui perannya. Di pondok misalkan diajari oleh kiainya, mesti kanggo ngurus santri-santri itu mesti ono struktur kepengurusan. Ini belajar berorganisasi, belajar berperilaku tertib dengan banyak orang di berorganisasi. Termasuk di masyarakat, dalam organisasi kemasyarakatan atau yang lain, jamaah dan yang lain, nah, pasti kita nanti akan terlibat di dalamnya. Oh, yaitu muslimat, yaitu papayat, itu ulama, itu pasti kumpul dengan banyak orang. Nah, yang tidak boleh dilakukan termasuk juga bukan hanya dalam lingkup kecil, di lingkungan kecil keluarga, di lingkungan yang paling kecil ya keluarga. Kalau menghina suami tidak boleh menghina istrinya, istri tidak boleh menghina suaminya, orang tua tidak boleh menghina anaknya, apalagi anaknya. Terus dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, ya begitu, tidak boleh menghina dan tidak boleh mengingkari peran seseorang. Dalam kehidupan rumah tangga misalkan, umumnya kita itu mesti urusan-urusan domestik, dalam rumah tangga itu mesti diurus oleh itu. Dia bukan tradisi di kita itu seperti itu. Padahal sesungguhnya urusan itu adalah urusan bersama, tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Malah di dalam teksnya, karena Al-Quran jelas, al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu mestinya dalam banyak ruang lingkup ya, laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan, termasuk dalam kehidupan keluarganya. Maka kemudian urusan-urusan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, peran-peran di dalam keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab laki-laki yang menjadi tanggung jawab perempuan. Walaupun kemudian di dalam tradisi kita, urusan domestik itu banyak perempuan yang memerankan, yang memainkan peran. Ya gak apa-apa lah, misalnya kemudian disepakati seperti itu. Perempuan yang bekerja di dalam rumah, misalnya laki-laki bekerja di dalam rumah, atau saat di zamannya sudah banyak yang sama-sama bekerja di luar rumah, saat kembali ke dalam rumah, itu kemudian sama-sama saling membantu
menyelesaikan peran-peran di dalam rumah. Nah, layu kilo aleh itu gak boleh gak mengakui peran, gak mengakui si wong wedok itu wis ngelakoni sembarang kali di rumah, baru itu gak dianggap blas. Itu tidak dianggap. Gampangannya umpama bekerja di luar kan dapat uang. Kalau di dalam rumah dapat apa? Hanya dapat apa-apa. Kalau itu dinilai uang ya. Tapi api-api wong wedok sing mau melakukan itu semua, ya pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita itu tidak boleh menafikan peran-peran itu, peran-peran yang dilakukan, kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu di sekitar kita. Apalagi kita sampai menghinanya. Rasulullah la yahkiruhu illa yahtakiruhu, jangan menghina. Salah satu pendapat yang Syafi'i bahkan mengatakan kewajiban laki-laki pekerjaan-pekerjaan di rumah fisik itu malah sesungguhnya kewajibannya orang laki-laki. Nah, dari sini gak kemudian berarti terus kita sebagai perempuan atau ibu dari anak-anak kita terus lepas tanggung jawab, mau aku rawat sih kok itu pasti mampu lalu sehingga bisa digantikan peran menyusui. Aku tak menyusui itu anak aku mau biarin. Ya tidak harus seperti itu, karena itu juga apa-apa yang kita lakukan di dalam rumah yang disebut sebagai peran-peran atau kerja-kerja domestik dalam rumah itu juga sangat bernilai ibadah. Tapi itu bisa dilakukan atau bisa diperankan oleh laki-laki maupun perempuan. Wasyawirhum fil amri, ya perlu musyawarah PHP. Kalau tingkatku dengan suami apa saja yang kita mesti berbagi tugas, berbagi peran, sehingga tidak ada yang lebih berat dari yang lain. Wis luwih berat, mari jadi tindas lagi, jadi hina lagi, tidak diakoni lagi. Dan ini yang tidak boleh dilakukan. Dan ini yang disampaikan baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. An Yahya al-Mazini anna Rasulullah SAW qala la darara wa la dirara. Rawahu Malik Ibnu Majah. Takdirnya Rasulullah SAW itu kalau dawuh, ini dawuh la darara wa la dirara. Bahaya iku maujud marang awake dhewe bahwa orang gawe bahaya iku maujud bahaya marang awake dhewe wala dirara lan orang gawe melarat marang wong liya. Kalau dikatakan hadis apa Malik Ibnu Majah. Warada fi syarah Sunan Ibnu Majah anna dororo wa biroro kilahuma bimakna wahid. Sak temene doror wa biror nang biror apa doror apa biror kilahuma bimakna wahid. Iku tawi karone doror lan biror iku bimakna wahid lan arti siji. Dalam syarah Sunan Ibnu Majah disampaikan doror dan biror keduanya satu makna, bahwa khilafun nafsi melayani manfaat wa yakunu lan ana wajabahuma kumpulaken karo lafaz doror wa biror boleh tak iki krono muatakan dua kalimat dua kata dua lafaz ini dikumpulkan jadi satu untuk mengukuhkan. Wakila al-awalu
ilhaku mafsadatin mutlaqon. Wasani ilhaku mafsadatin ala wajib muqabalah. Menuaki kerusakan mutlaqon hal mutlak. Yang pertama, lor. Yang kedua, ilhaku mafsadah ala wajib muqabalah ing atasi arah bandingan perbandingan. Menurut aku atau dorong dua malah kaki manfaatun tak temennya dorong dua yo dorong iku perkara lakai kedua siro yang dalam manfaatun utai manfaat wala dari kalian ngatasi tonggo siro yang dalam madorotun iku ngatasi tonggo siro yang dalam madorotun utawi madorot. Wabiro utawi biro iman perkara lain sawarang nakula kata duwe sira ing dalem manfaat utawi manfaat wala dari kalian ngatasi ing dalem madharatun utawi madharat. Ngatasi tombol sira ing dalem iku ngatasi tombol sira ing dalem madharatun utawi madharat. Kalau dalam Sanul Maja disebutkan dua-duanya bermakna satu, tapi mengukuhkan, Diterangkan lagi, ad-doror, huwa ma'aka fi manfaatun, wala jarika fi madharat. Doror itu kamu dapat manfaat atas perbuatan jelek ini, tapi orang lain dapat kerusakan. Itu dorong. Pakai itu mencontohkan seperti mencuri. Mencuri itu kita menzalimi orang lain. Jaruka fihi madharat. Orang lain kena dampak madharatnya, tapi kita dapat manfaatnya. Lalu manfaat itu loh, orang manfaat pakai belas, nyolong itu perbuatan orang halal. Tapi itu secara orang yang mencuri itu dapat manfaat nih. Tapi yang dicuri itu rugi. Itu bolong. Kalau bilor malah salah kasih manfaatun wala dari kasih madharatun. Kamu atau kita itu melakukan kerusakan, keburukan, gak ada manfaatnya untuk kita juga. Untuk kita gak ada manfaatnya kalau lewat tapi orang lain juga kena madharatnya. Itu biro. Dua-duanya Rasulullah SAW menasihatkan, mendidikkan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri dan sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi kayak tadi mencuriku, kalau yang untung tapi membahayakan diri kita, itu merugikan sesungguhnya, merugikan diri kita sendiri. Sama juga dengan saat kita mendolimi orang-orang puasa tuh, mari ngelok ada yang tak jengkeli, wong tak benci puasa aku itu puasa. Lo gawain, tapi orang lain menerima dampak buruknya, buruk. Tahu melakukan biror, saking jengkeli, misalnya patah hati, menurut cinta yang ditolak, misalnya, tapi jengkeli, mari mau dirusak hartanya, cewek yang disenangi. Omai dirusak
sepeda motornya dirusak, itu dia nggak dapat apa-apa. Himalaya salah kabeh manfaat, merusak ini juga nggak dapat apa-apa. Tapi kan sumbernya di hati ya, maka Rasulullah tadi kan jauh at-taqwa hahuna, sumber dari hati. Soalnya udah semangat, hasut, iri dengki, sebenarnya semua hati. Jengkel, terus udah marah, lalu merusak sesuatu yang dimiliki orang lain, berarti dia juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu. Orang lain juga dirugikan dari itu. Dua-duanya dilarang oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hubungan sosial, di dalam relasi antara laki-laki perempuan, perempuan dengan sesama perempuan itu sama. Ya, jangan berbuat buruk, juga jangan berbuat buruk. Ada satu kaidah yang kita juga pahami dari Imam Fasid, mengkodamun ala jalji maksudnya. Tinggalkan kerusakan-kerusakan pada jalji masoleh untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Berlaku umum untuk semuanya. Di perempuan laki-laki atau sesama perempuan atau sesama laki-laki, atau antara orang tua dengan anak, dan pula sebaliknya. Tinggalkan yang bersifat merusak, karena itu pasti membahayakan diri kita sendiri, juga akan membahayakan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, itu ada juga satu kaidah tasarruf ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus berlandaskan pada kemaslahatan. Berarti kemaslahatan tidak membahayakan pada rakyatnya, tidak membahayakan kebijakannya, tidak merugikan rakyatnya, tidak membahayakan rakyatnya. Ini bisa diterapkan, bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang terkecil di rumah tangga, lingkungan, masalah dengan kawan, organisasi, sampai ke kehidupan berbangsa bernegara, bertetangga, update. Perilaku ini kita harus punya prinsip muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan. Juga prinsip tidak boleh berbuat kemadaratan baik pada diri sendiri. Diri sendiri punya hak untuk mendapatkan kebaikan juga pada orang lain. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini besok selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. فاغفر لي عن حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أسألك ما علمتني فاغفر لي عن حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين.